Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 20 hingga tanggal 26 Juni 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Bacaan ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Kemungkinan ada yang cocok, ada yang nggak cocok, atau sama sekali nggak cocok. Tergantung dari rising kamu juga, seberapa besar natal charge kamu berpengaruh atau rising kamu berpengaruh di dalam asmara kamu ya. Dan pesan dan energi yang disampaikan lewat kartu ini juga bisa kebalik. Kalau bukan punya kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu di sini, seorang di masa lampau yang dekat sama kamu, atau pasangan kamu yang sekarang. Untuk kamu yang berpasangan ya, ada 8 of Swords, The Hermit, 7 of Wands, 5 of Cups, 7 of Cups, The Magician, 5 of Wands, King of Swords. Oke, ada beberapa di antara kamu di minggu ini kemungkinan akan ada konflik ya, berantem sama pasangannya. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius ya, sesama elemen kamu ya. Ada fighting gitu, berantem, adu mulut ya. Ya, ada 7 of Cups, hubungan yang terlalu lama dijalin ya. Ada semacam suasana flat, suasana on off ya, kadang berantem, kadang baikan, nggak jelas nih gitu ya. Bisa jadi karena kamu dengan pasangan LDRan ini membuat suasana di dalam hubungan kamu itu jenuh, atau ada kecurigaan-kecurigaan di antara satu sama lain. Dibutuhkan adanya seperti kabar, komunikasi gitu ya. Ada beberapa di antara kamu saya ngerasa dari energi ini di minggu ini selalu menantikan kabar dari pasangan, baik kamu, bisa jadi pasangan kamu ya. Cobalah berpikir lebih positif lagi di minggu ini ya. Masukkan dalam doa atau afirmasikan hal-hal yang positif, visualisasikan hal-hal yang positif di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Jangan mikir negatif mulu gitu ya. Ya, supaya hal-hal positif ini yang ketarik ya. Kalau kita terlalu mencurigai pasangan nih, lama-lama pasangan bisa bosan gitu ya, malas dicurigain mulu ya. Terakhir ya, pasangan bisa jadi berbuat apa yang dicurigakan tadi gitu ya. Saya ngelihat di sini beberapa di antara pasangan kamu ngerasa terkekang, ngerasa terblok, ngerasa terintimidasi. Ada rasa trauma atau paranoid yang dia alami, bisa jadi dari masa lalunya atau bisa jadi dari kamu gitu. Ada rasa khawatir yang sangat besar untuk beberapa di antara mereka ini nih. Ada hal-hal yang membuat dia menyesal, kecewa ya. Dia ingat ini terhadap sesuatu yang pernah melukai hatinya, yang pernah membuat dia itu jadi nggak percaya lagi sama kamu ya. Ini yang membuat dia tuh selalu berpikiran negatif sama kamu ya. Ada 7 of Wands, juga ada The Hermit, The Magician. Saya ngelihat vibrasi dan kamu, pasangan kamu di sini selalu bertentangan ya, selalu berantem gitu ya. Ada 5 of Wands ini, tapi 7 of Wands di sini menunjukkan bahwa sebenarnya konflik di antara kamu dengan pasangan bisa diatasi dengan baik kalau ada keinginan dari diri kamu sendiri untuk belajar memahami pasangan ya. Kenapa dia misalnya terlalu paranoid, terlalu curigaan gitu ya. Kalau kamu memahami dia, mungkin kamu akan tahu, ternyata di titik ini nih dia punya pengalaman itu, atau komunikasi yang clear, yang jelas antara kamu dengan si dia, atau kamu yang menanyakan baik-baik apa masalahnya, kenapa khawatir banget, kenapa curiga banget samaku gitu ya. Komunikasi yang terbuka itu sangat penting di sini, supaya dia ngerasa dimengerti oleh kamu
Ya, saya ngelihat di minggu ini kamu banyak mengevaluasi diri nih. Sebenarnya letak kesalahan itu di mana sih? Dianya nggak ngerti aku atau aku yang nggak ngerti dia gitu. Terus apa sih yang membuat dia itu curigaan mulu sama aku? Apa yang buat dia itu marah-marah mulu? Nggak jelas gimana emosinya sama aku gitu. Kadang dia romantis, kadang dia manja-manja, tiba-tiba marah-marah gitu ya kan. Nah, ada mungkin hal-hal dari karakter, personality, pengalaman-pengalaman dia, ataupun bisa jadi faktor situasi, kondisi hubungan kamu dengan dia sekarang karena LDRan itu yang menimbulkan emosional dia atau energi di dalam hubungan kamu dengan pasangan itu nggak seimbang di minggu ini ya. Jadi perlu bagi kamu sepertinya berjiwa besar untuk memahami pasangan. Ada The Magician. Ya, saya ngelihat kamu di minggu ini akan berusaha untuk menjadi sosok yang stabil. Ya, kamu akan belajar di sini bagaimana menjadi sosok yang charming, menenangkan hati dan pikiran pasangan kamu. Untuk beberapa di antara kamu ya yang memiliki placement Libra atau moon kamu Libra, kamu akan memiliki emosi yang balance ya. Ketika pasangan kamu ini nggak balance nih, kacau, kamu bisa menetralkan itu di sana. Tapi saya nggak mengatakan bahwa semua Leo mampu mengatasi situasi emosi yang nggak balance di minggu ini ya. Untuk kamu yang memiliki placement Libra ya, saya ngelihat kamu mampu mengatasi pasangan kamu walaupun dia ini kacau dia energinya ya. Oke, ada King of Swords. Ya, saya ngelihat pasangan kamu di sini sepertinya kerasan banget kalau dia bersikap ya, egois gitu. Ngomongnya kadang pedas gitu ya, dingin gitu ya. Cuman dia adalah sosok yang objektif sih. Ya, dia fair dia orangnya sebenarnya. Cuman kadang-kadang nyakitin ya, nyakitin dia omongannya gitu ya. Dia ngerasa kamu itu punya rahasia gitu ya. Dia ngerasa kamu menyembunyikan sesuatu. Untuk beberapa di antara mereka ini nih, ya ada yang pengen balikan. Kalau bukan dia yang pengen balikan, kamu yang pengen balikan dengan pasangan. Ya, pengen baikan, ya pengen hubungan harmonis, damai, gak ada berantem-berantem gitu ya. Ya, ada sepertinya beberapa di antara kamu punya urusan dengan pasangan atau story cerita nih yang belum siap. Ya, kadang gitu ya, kalau di tengah perjalanan hubungan tiba-tiba di ghosting atau tiba-tiba putus gitu, nggak ada kabar. Ini kan unfinished symphony gitu ya, atau cerita yang terputus. Itu yang membuat seseorang bisa trauma atau dia belum bisa move on dari masa lalu, sehingga ketika dia ngejalin hubungan dengan seseorang yang baru ya masih kebawa-bawa itu energinya gitu ya, hingga ke yang baru ya. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang mengalami trauma semacam ini nih. Jadi dia curiganya, rasa khawatirnya, energi-energi negatif tadi yang kebawa-bawa dari masa lalunya itu kesampaian di sini. Saya nggak ngerasakan ada beberapa di antara kamu yang dealing sama energi yang masih terikat dengan masa lalunya ya. Oke, ada The Sun, ada Knight of Wands, Ten of Pentacles, Six of Pentacles, The Chariot, Four of Cups, Page of Swords, dan untuk the bottom of the deck kamu ada The Empress, ada Three of Swords. Iya, ada yang sakit hati nih ya, ada yang menantikan momen yang indah bisa kembali lagi dengan pasangan. Saya ngelihat beberapa di antara mereka ini nih, walaupun dia itu curiganya, moodnya nggak nentu ya, khawatirnya, traumanya besar banget sama kamu, tapi dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Dia masih berharap bisa kembali sama kamu, semuanya baik, balikan kembali, balance gitu ya, nggak ada masalah, nggak berantem lagi ya. Dia pengen ada situasi yang damai antara kamu dengan dia ya, dan maunya ini cepat, jangan terlalu lama deh, aku nunggu-nunggu, aku nggak tahan, semacam gitu.
dianya ya. Oke, ada Knight of Wands, Four of Cups ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya yang dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, ada juga dengan Gemini, Libra, Aquarius. Kamu ngerasa ada sedikit lemas, letih, lesu ya, agak kurang bersemangat di minggu ini, bisa jadi karena ada masalah di antara kamu ya, ada kekecewaan di sana, kecurigaan, berantem, itu yang membuat kamu kadang aduh malas banget begini terus gitu ya. Ada Knight of Wands ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini nih harus cepat bertindak kan. Kalau misalnya ada berantem gitu ya, harus cepat bertindak, harus cepat diatasi, dicari nih titik kesalahannya di mana ya. Kalau misalnya di diri kamu ya, lakukan sesuatu supaya kembali harmonis lagi secepatnya gitu. Jangan dibiarin lama-lama. Kamu bisa jadi ngerasa aduh malas, kalau aku yang harus memulai kembali lagi malas deh gitu. Udahlah biarin aja situ gitu. Ada orang gitu ya, sifatnya dia cuek gitu ya kan. Nah, di dalam hal ini saya ngelihat Leo nggak bisa bersikap cuek nih di sini sepertinya ya. Bener-bener dia ini seperti meminta pertolongan. Dia bener-bener, mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang egois gitu ya, diam aja gitu ya. Tapi sebenarnya ya spiritnya di sini manggil-manggil gitu. Tolong bantu aku. Kamu kasih kabar sama aku. Tolong kamu keluarkan aku dari kecurigaanku mengenai kamu. Tolong selamatkan aku dari trauma ini. Selamatkan aku dari penjara ini. Ini sebenarnya ibarat sesuatu yang memenjarakan pikiran dan perasaannya ya. Jadi dia berharap kamu itu yang duluan take action gitu. Oke, ada Page of Swords. Ya, ada nih yang stalking-stalking, diam-diam dia stalkingin kamu. Ya, dia yang kasar ngomong, ya ngomongnya dingin ya, berantem mulu, curiga mulu gitu. Tapi dia juga yang stalkingin, dia juga yang pengen balikan, dia juga yang minta tolong sama kamu, selamatin aku nih Leo gitu. Ya, ini lucu nih ya. Kalau diambil dari ininya ya, sisi komedinya ya. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif dan nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.